Saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan bagian dari termofisika tentang pokok bahasan jumlah panas. Ada yang terkait dengan jumlah panas ini. Yang pertama adalah pengertian kapasitas panas. Apa itu kapasitas panas? Kapasitas panas atau notasinya adalah H adalah jumlah panas yang diperlukan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan sejumlah zat per satuan perubahan temperatur. Dituliskan H sama dengan delta Q per delta T menjadi persamaan 31, di mana delta Q adalah jumlah panas yang diperlukan atau dilepaskan dalam satuan kalori. Kemudian delta T adalah perubahan temperatur dalam satuan derajat Celcius, dan H adalah kapasitas panas dengan satuan kalori per derajat Celcius. Besaran yang kedua yaitu panas jenis. Apa itu panas jenis? Panas jenis notasinya C kecil adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan 1 gram zat persatuan perubahan temperatur. Dituliskan C sama dengan delta Q per M kali delta T, di mana M adalah massa zat dalam satuan gram, kemudian C itu adalah panas jenis dalam satuan kalori per gram derajat Celcius, dan delta Q adalah jumlah kalor yang diperlukan. Panas jenis untuk air itu sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi definisi dari kalori itu diambilkan dari air ini. Jadi yang dinamakan jumlah panas dalam satuan 1 kalori itu adalah panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur air sebesar 1 derajat Celcius untuk massa 1 gram. Besaran yang ketiga adalah panas jenis molar. Apa itu panas jenis molar? Panas jenis molar atau kapasitas panas molar spesifik adalah panas jenis untuk 1 mol suatu zat. Jumlah molar suatu zat atau N adalah massa zat dibagi dengan berat molekul. Dituliskan N sama dengan M per M besar. Persamaan 33, di mana M besar adalah berat molekul zat dan M adalah massa zat. Dalam satuan mol, panas jenis dapat dituliskan menjadi C sama dengan delta Q dibagi dengan M besar kali N kali delta T, persamaan 34. Hubungan antara panas jenis, kapasitas panas H dan panas jenis C itu dapat dituliskan menjadi H sama dengan M kali C, persamaan 35. Karena kalau kapasitas panas itu sejumlah zat, sementara panas jenis itu adalah setiap gramnya. Oleh karena itu hubungan antara kapasitas panas dengan massa jenis itu dikalikan dengan M atau massa zat. Yang keempat adalah kalorimeter. Apa itu kalorimeter? Pertama, pengertian kalorimetri. Kalorimetri adalah cara pengukuran dari pertukaran panas secara kuantitatif. Nah, alat yang digunakan dalam pengukuran ini itu dinamakan kalorimeter. Dengan asumsi bahwa tidak ada kalori yang hilang, akan berlaku hukum kekekalan energi, yaitu bahwa jumlah panas yang hilang dari salah satu sistem harus sama dengan jumlah panas yang diterima oleh sistem lainnya. Hal ini dikenal dengan pengertian asas Black, atau secara umum dituliskan panas yang hilang atau panas yang dilepaskan itu harus sama dengan panas yang diterima atau panas yang diserap. Yang kelima adalah perubahan fasa zat. Apa itu fasa? Pengertian fasa adalah wujud dari benda tadi, itu dinamakan fasa. Pada umumnya, suatu zat pada tekanan dan temperatur tertentu dapat berada pada keadaan padat, cair, ataupun gas. Nah, keadaan ini dinamakan fasa zat. Nah, benda itu mengalami dalam fasa padat
itu kalau atom-atom atau molekul-molekulnya terikat erat atau bervibrasi sekitar titik setimbang. Sementara fasa cair itu jika atom-atom atau molekul-molekul itu kurang terikat atau dapat bergerak dalam cairan tersebut. Sementara fasa gas atau uap itu atom-atom atau molekul-molekulnya itu tidak terikat, jadi bebas bergerak kemana saja. Itu yang nanti kalau bahasan di dalam gas itu kita kenal dengan gerak Brown. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa pada umumnya fasa atau wujud dari zat itu bisa dalam bentuk padat, cair, ataupun gas. Nah, dari satu fasa ke fasa yang lain itu dinamakan perubahan fasa zat. Nah, di dalam proses perubahan fasa zat ini masing-masing punya istilah. Kalau misalnya dari benda padat, kemudian dia berubah fasanya menjadi zat cair atau cair, maka proses itu dinamakan melebur. Kemudian kalau dari cair itu berubah menjadi fasa gas, maka prosesnya kita kenal dengan menguap. Kemudian kalau dari gas, ya itu kembali berubah menjadi cair, itu prosesnya dinamakan mengembun. Kemudian kalau dari cair berubah fasanya menjadi padat kembali, maka prosesnya dinamakan membeku. Nah, ada bahan-bahan atau zat-zat tertentu di mana proses perubahan fasa itu dari padat untuk menjadi gas tidak melalui fasa cair, tetapi dari fasa padat langsung berubah menjadi gas. Nah, proses itu kita kenal dengan menyublim. Contohnya adalah kapur barus atau kamfer, ya. Itu proses perubahannya ketika berbentuk padat tidak lewat cair dulu tapi langsung berubah menjadi gas. Nah, jadi kelima proses perubahan fasa itu bisa terjadi secara alami. Tetapi ada satu proses di mana secara alami tidak bisa terjadi begitu saja, tetapi dengan teknologi sekarang kita bisa mengubah, yaitu dari fasa gas berubah menjadi padat. Oleh karena itu, tidak ada istilah baku di mana proses perubahan fasa dari gas menjadi padat. Ada yang mengatakan dari gas menjadi padat dengan istilah mengkristal. Ada lagi yang memberikan istilah dari gas menjadi padat itu memadat, ya, dan sebagainya. Tapi tidak ada istilah baku untuk proses perubahan fasa ini. Nah, kalau untuk mengubah fasa-fasa tadi, itu tidak terjadi perubahan suhu. Jadi suhu dalam proses perubahan fasa itu selalu tetap. Pengertian yang pertama untuk kalor lebur. Apa itu kalor lebur? Yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg fasa padat menjadi fasa cair. Contoh untuk air, maka nilai dari kalor lebur itu sebesar 80 kalori per gram. Artinya setiap gramnya butuh 80 kalori untuk mengubah dari es menjadi air. Itu pada tekanan 1 atmosfer. Nah, temperatur di mana terjadi perubahan fasa ini itu dinamakan titik lebur atau titik cair. Nah, untuk air, maka titik lebur atau titik cair ini berada pada suhu 0 derajat Celcius. Yang kedua atau B, kalor beku atau kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat fasa cair menjadi fasa padat. Itu dinamakan kalor beku. Kalor beku itu sama dengan kalor lebur, nilainya sama, dan titik lebur sama dengan titik beku. Jadi kalau kalor beku nilainya juga 80 kalori per gram. Kemudian titik beku juga sama dengan 0 derajat Celcius. Yang ketiga atau C, kalor uap atau kalor embun. Apa itu kalor uap atau kalor embun? Yaitu kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat dari fasa cair menjadi fasa uap atau proses sebaliknya. Nah, untuk air, maka nilai dari kalor uap atau L uap itu sebesar 540 kalori per gram. Artinya setiap gramnya untuk mengubah dari air menjadi uap air itu perlu kalor 540 kalori. Itu pada tekanan 1 atmosfer.
Nah, suhu untuk kondisi ini itu disebut titik didih atau titik embun. Jadi kalau titik didih itu perubahan dari fasa cair menjadi uap. Kalau titik embun itu artinya dari fasa uap berubah kembali menjadi fasa cair. Nah, kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk mengubah fasa zat ini disebut dengan kalor laten karena tidak tampak ya. Hanya terjadi perubahan wujud saja. Karena selama perubahan fasa, temperaturnya selalu konstan. Tadi sudah disinggung di depan. Jadi pada proses perubahan fasa, maka suhunya selalu tetap. Tidak ada perubahan suhu. Nah, berikut akan diperlihatkan grafik hubungan antara temperatur dengan waktu atau antara temperatur dengan jumlah kalor untuk benda berupa air. Terlihat bahwa selama perubahan fasa terjadi, temperaturnya tidak berubah atau konstan, itu bisa diperlihatkan dengan grafik berupa garis lurus atau mendatar, seperti pada grafik berikut ini. Nah, ini digambarkan grafik perubahan fasa. Sumbu X ini menggambarkan waktu, bisa juga menggambarkan jumlah kalor yang diperlukan. Kemudian sumbu Y itu menyatakan nilai dari temperatur atau suhu dari benda. Nah, kalau kita mengambil sepotong es dari dalam freezer kulkas kita, itu temperaturnya kira-kira minus 10 derajat Celcius. Kemudian kalau kita biarkan saja lama-lama es yang suhunya minus 10 derajat ini akan naik suhunya sampai 0 derajat. Nah, ketika es bersuhu 0 derajat, kemudian kalau dia menyerap kalor lagi, maka akan terjadi perubahan fasa dari es berubah menjadi air. Nah, ini nilai suhunya tetap yaitu sebesar 0 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau menyerap kalor lagi atau dipanaskan, maka air itu dari 0 derajat Celcius itu mulai naik temperaturnya sampai maksimum 100 derajat, yaitu pada saat air itu mendidih. Nah, temperatur ini dinamakan titik didih. Kalau di sini tadi ketika berubah dari es menjadi air, itu dinamakan titik lebur 0 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya 100 derajat Celcius. Nah, ketika mendidih, maka terjadi perubahan fasa, yaitu perubahan fasa dari air menjadi uap air. Maka temperaturnya tetap konstan, terlihat grafiknya mendatar kembali. Nah, kemudian setelah dipanaskan kembali, maka uap itu bisa naik temperaturnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari proses perubahan fasa ini, masing-masing langkah atau masing-masing tahap ini memiliki persamaan yang berbeda jumlah kalornya. Q1 itu adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah temperatur es dari minus 10 derajat Celcius menjadi 0. Persamanya MS kali CS kali delta T1. Jadi delta T1 itu dari minus 10 naik menjadi 0. Kemudian Q2 itu adalah panas yang diperlukan untuk meleburkan es 0 derajat menjadi air 0 derajat. Maka persamaannya MS kali LS saja. Karena selama proses perubahan fasa tidak terjadi perubahan temperatur. Kemudian Q3 ketika sudah berubah menjadi air semua dipanaskan, maka dia akan naik suhunya sampai mendidih. Maka persamaan kalor yang diperlukan itu sama dengan M air kali C air kali delta T2. Nah, delta T2 adalah kenaikan temperatur dari 0 derajat berupa air sampai air itu mendidih 100 derajat. Kemudian kalau dipanaskan lagi atau menyerap kalor lagi, maka akan mengalami perubahan fasa Q4 ini, yaitu perubahan fasa dari air menjadi uap air. Maka persamaannya M air kali L uap. Tidak ada perubahan suhu, yaitu pada titik didih 100 derajat Celcius. Kemudian kalau menyerap kalor lagi atau dipanaskan, maka jumlah kirimannya itu akan naik temperaturnya di atas 100. Itu kalau sudah menjadi uap air. Nah, nilai dari kalor lebur es itu sebesar 80 kalori per gram. Kemudian CS itu sebesar 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalau panas jenis air itu sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, berikut akan dijelaskan contoh agar lebih memahami dari apa yang sudah dibahas
pada bagian sebelumnya. Contoh yang pertama, ini contoh yang masih sederhana, yang tidak ada perubahan fasa zat. Kita lihat soalnya, saya bacakan. Gelas dengan kapasitas panas 50 kalori per derajat Celcius mempunyai suhu 30 derajat Celcius. Kemudian air hangat sebanyak 100 gram itu dituangkan ke dalam gelas tersebut. Suhu dari air hangat ini sebesar 70 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa suhu akhir setelah terjadi kesetimbangan. Nah, dalam proses pencampuran ini tentu saja dianggap tidak ada kalor yang hilang, maka prosesnya adalah adiabatis. Artinya jumlah kalor yang dilepaskan oleh air itu sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh gelas, yang kita kenal dengan asas Black yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, maka persamaannya kalor yang dilepaskan ya itu dari airnya, maka persamaannya adalah M air kali C air kali delta T1. Delta T1 adalah perubahan temperatur dari suhu mula-mula air sampai dengan suhu akhir campuran. Kemudian karena gelas itu diketahui dalam kapasitas panas, maka persamaannya adalah H kali delta T2, di mana H adalah kapasitas panas ini, sedangkan delta T2 adalah perubahan temperatur, yaitu dari temperatur mula-mula dari gelas sampai temperatur akhir nanti. Nah, maka persamaannya dari persamaan ini, massa air 100 gram, C air itu 1 kalori per gram derajat Celcius, delta T1 adalah 70 dikurangi TA. TA adalah suhu akhir campuran dalam derajat Celcius, sama dengan H 50 kalori per derajat Celcius kali delta T2. Delta T2 adalah temperatur akhir dikurangi temperatur mula-mula, yaitu sebesar 30 derajat Celcius. Dari persamaan ini kalau kita ringkas, ini 100-nya dibagi 50 jadi 2, 50-nya dibagi 50 jadi 1. Maka persamaannya menjadi 2 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius kali 70 min TA dalam derajat Celcius sama dengan 1 kalori per derajat Celcius kali TA minus 30 derajat Celcius. Nah, kalau satuannya kita hilangkan, kita kalikan ke dalam, maka persamaannya menjadi 140 min 2 TA sama dengan TA min 30. Maka dengan persamaan matematika TA ketemu 170 per 3 derajat Celcius, itu kalau dibulatkan nilainya sekitar 56,7 derajat Celcius. Itu adalah contoh yang kedua, yaitu contoh soal yang terkait dengan perubahan fasa. Kita lihat soalnya. Gelas dengan kapasitas panas 50 kalori per derajat Celcius telah berisi 100 gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Ini ada terlewat soalnya, ini 100 gram air maksudnya. Kemudian sepotong es bersuhu min 10 derajat Celcius dimasukkan ke dalam gelas tersebut. Jika saat terjadi kesetimbangan masih tersisa 20% es yang belum melebur, hitunglah massa es yang telah dimasukkan ke dalam gelas tersebut. Diketahui LS sebesar 80 kalori per gram dan CS adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalau nilai C air itu saya kira hafal sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kita lihat dari soal ini. Jadi gelas dengan air itu berada pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian sepotong es minus 10 derajat dicemplungkan atau dimasukkan ke dalam gelas tadi. Nah, sehingga yang menyerap kalor itu adalah esnya. Kemudian yang melepaskan kalor adalah gelas dan isinya, yaitu air. Nah, es ini menyerap kalor, maka kalor yang diserap itu digunakan untuk dua hal. Yang pertama, yaitu untuk menaikkan suhu mula-mula dari min 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Fasanya masih berupa es. Kemudian, kalor yang diserap selanjutnya digunakan untuk meleburkan sebagian es. Karena dalam soal itu yang tersisa 20%. Berarti berapa yang telah melebur? Ya, yang melebur itu berarti 100% dikurangi 20% atau 80% yang melebur. Nah, kita lihat penyelesaiannya.
Jumlah kalor yang dilepaskan oleh air itu dan gelas ya, air dan gelas dari satu sistem sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh es. Karena tidak semua es melebur, maka kita lihat dari grafik perubahan fasa, tolong dilihat kembali kalau masih belum jelas, maka suhu akhir campuran itu saat terjadi kesetimbangan adalah 0 derajat Celcius. Karena kalau di atas 0 tidak ada es. Kalau di bawah 0 semua berupa es. Nah, oleh karena itu ketika terjadi kesetimbangan campuran antara air dan es, pasti temperaturnya adalah 0 derajat Celcius. Kita lihat persamaannya. Nah, yang melepaskan kalor adalah airnya. Maka persamaannya M air kali C air kali delta T1. Kemudian yang kedua dari gelasnya, yaitu H kali delta T, karena gelasnya diketahui dalam kapasitas panas. Nah, delta T1 ini adalah perubahan dari temperatur mula-mula air menjadi temperatur akhir. Temperatur akhirnya adalah 0 derajat Celcius. Kemudian kalor yang dilepaskan ini diserap oleh es. Nah, es ini menyerap yang pertama tadi untuk menaikkan temperatur es dari min 10 derajat menjadi 0 derajat Celcius. Fasanya masih berupa es, maka persamaannya adalah Ms kali Cs kali delta T2. Nah, kemudian sebagian dipakai untuk meleburkan es yang temperaturnya sudah 0 derajat Celcius. Nah, yang melebur itu tidak semuanya, tapi hanya 80% saja karena yang tersisa 20%. Nah, sehingga persamaannya menjadi 80% kali massa es kali kalor lebur es. Nah, dari persamaan ini kalau kita masukkan nilai yang diketahui, massa esnya 100, C air itu 1, delta T1 adalah 20 dikurangi 0 karena temperatur akhirnya 0 derajat. Kemudian hanya 50, delta T1 adalah 20 dikurangi 0 sama dengan massa es kali CS itu setengah ya, dikalikan delta T2. Delta T2 itu dari min 10 menjadi 0 derajat Celcius. Jadi 0 dikurangi min 10. Ketemunya sama dengan 10 derajat Celcius. Kemudian 80% itu sama dengan 0,8 kali massa S kali LS 80. Nah, kalau ini kita kalikan ke dalam, 100 kali 20 menjadi 2000. 100 kali 00 ya. Kemudian 50 kali 20 sama dengan 1000. Ruas kanan, massa S kali setengah kali 10 sama dengan 5. Kemudian 0,8 kali 80 itu sama dengan 64. Jadi kalau ini kita jumlahkan, 5 ditambah 64 massa S itu menjadi 69 massa S. Ini dijumlahkan 2000 plus 1000, 3000. Nah, sehingga massa S itu sama dengan 3000 dibagi 69. Itu kalau kita hitung ketemunya 43,5 gram. Ini kita bulatkan. Nah, inilah jumlah es yang ditambahkan ke dalam gelas sampai terjadi kesetimbangan di mana 80% dari es itu telah melebur. Jadi yang tersisa 20%. Demikian dua contoh yang terkait dengan jumlah panas. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini bisa difahami. Sekian dan terima kasih.